Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bagian ke-6. Kejutan dari Bapak untuk Nia. Siapa, Big? Tanyaku dengan cepat. Den. Den Angga, ucap Big Room terbata. Aku mengepalkan kedua tangan. Kak Alma memandangku nanar. Sedangkan, ibu mengelus punggungku seolah memberikan kekuatan. Jadi, benar selama aku tak ada di rumah, Nia selalu memasukkan laki-laki lain ke dalam istanaku, bukan hanya hari ini saja, ternyata mereka sudah terlalu sering. Sampai hari ini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nia dan Bang Angga sedang melakukan perbuatan terlarang itu. Semakin benci rasanya dengan kelakuan Nia selama ini di belakangku. Ya, sudah, Bibi boleh ke dapur lagi, perintah ibu. Big Room bangkit dan beranjak menuju sofa. Jadi apa yang akan kamu putuskan sekarang, Bram? Tanya Kak Alma menatapku. Sudahlah, Al. Jangan menanyakan soal itu dulu pada Bram, sekarang. Ibu menimpali. Lama kami semua terdiam. Ku dengar suara anak perempuan menangis dari arah kamar Kak Alma. Mungkin Yana sudah bangun dari tidurnya. Dengan langkah setengah berlari, Kak Alma menuju kamarnya. Bram, sebenarnya ibu sedih mendengar ini semua, ibu mengungkapkan perasaannya, matanya terlihat berkaca-kaca. Maafkan Bram, Bu, sudah membuat ibu bersedih, ucapku lirih. Mungkin ini semua ujian untuk rumah tangga kamu, Bram. Baiklah Bu, Bram pulang dulu. Bram sudah mengambil keputusan untuk ini semua, ucapku. Baiklah, apapun keputusanmu nanti, ibu harap itu yang terbaik untukmu juga Nia, ungkap ibu. Aku menyelami punggung tangan wanita yang telah melahirkanku itu. Setelah pamit, aku segera menuju mobil. Masalah ini harus segera kuselesaikan, semoga apa yang aku putuskan ini tidak salah. Langit sore ini nampak terlihat lebih gelap dengan awan mendung yang seakan siap untuk memuntahkan isinya. Seakan semesta ikut bersedih dengan apa yang ku alami hari ini. Ku injak pedal gas kuat hingga mobil melesat dengan kecepatan tinggi membelah jalanan, tak terasa aku telah sampai di rumahku sendiri. Enggan rasanya beranjak turun dari mobil ini untuk masuk ke dalam rumah, bayangan Nia dan Bang Angga selalu melintas di memori otakku. Di rumah ini mereka melakukannya, Nia mengkhianatiku, menghancurkan semua rasa cinta dan kepercayaanku untuknya. Setelah meyakinkan diriku sendiri, akhirnya aku turun, melangkah keluar dari mobil dengan berat hati. Ketika sampai di depan pintu hendak membukanya, tiba-tiba seseorang membukakannya dari dalam. Mas, ucap Nia lirih, aku terus saja masuk ke dalam rumah melewati dirinya yang sejak tadi memandangku dengan tatapan yang sayu. Penampilannya sungguh sangat berantakan, rambut yang diikat asal, mata yang sembab. Mungkin ia tak berhenti menangis sejak tadi pagi. Aku menjatuhkan bobot badanku di sofa terasa enggan untuk menyapanya. Setiap melihat dirinya luka itu semakin terasa sakit. Mas, aku minta maaf, kembali kalimat maaf ia ucapkan padaku. Aku bosan kamu minta maaf terus. Aku memalingkan wajah untuk tak menatap matanya. Aku takut diri ini kembali luluh dengan permintaan maafnya. Aku harus bagaimana, Mas, agar kamu mau maafin aku? Tanyanya mencoba meraih tanganku, namun segera mungkin ku tepis. Ku atur napas sebaik mungkin, ada rasa sesak menyeruak di dada. Keputusan yang akan aku ambil sekarang ini sudah bulat. Kemasi barang-barangmu, sekarang aku antarkan kamu pulang ke rumah kedua orang tuamu, titahku, ada rasa nyeri di hati ini. Apa, Mas? Kamu mengusirku? Tanya Nia membulatkan kedua matanya. Cepat kemasi barang-barangmu, jika kamu tak ingin aku laporkan ke polisi dengan kasus perzinaan, ucapku menatap tajam ke arah Nia. Tolong jangan, Mas, ratapnya. Kalau begitu, cepatlah. Jangan buang-buang waktuku, aku bangkit dari sofa melangkah keluar rumah. Kulihat Nia berjalan gontai menaiki undakan tangga menuju kamar kami, kamar tempatku dan dia memadu kasih, tapi, secara sadar Nia telah membawa laki-laki lain masuk ke tempat peraduan itu, ia telah melempar kotoran di sana. Semoga ini pilihan yang tepat batinku.
Aku mengusap wajah dengan kasar, kemudian masuk ke dalam mobil milikku yang terparkir di halaman rumah. Tak harus menunggu lama, Nia keluar dari rumah dengan menyeret koper miliknya lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Setelah itu ia masuk ke dalam mobil duduk di sebelahku. Selama di mobil, tak ada sedikit pun percakapan antara aku dan Nia. Kami tak saling bicara, tak ada yang perlu aku bahas lagi dengannya. Biarlah kami seperti ini, kulihat dari sudut mata, ia masih saja terus menangis. Entah menangis karena benar-benar menyesal atau hanya tangisan buayanya saja agar aku bisa memaafkannya. Setelah sampai di kediaman orang tuanya, mobil berhenti di halaman rumah. Tampak kulihat kedua orang tua Nia sedang duduk berdua di teras rumahnya. Sebelum turun dari mobil, aku mengatur napas terlebih dahulu, mencoba berdamai dengan hati. Apapun yang aku putuskan hari ini adalah yang terbaik untukku dan masa depanku. Mas, aku enggak mau turun, ucap Nia saat aku akan membuka pintu mobil. Ayo, turunlah. Jangan membuat aku semakin marah, dan hapus air matamu itu, balasku. Tanpa menjawabnya, Nia menuruti perintahku. Ia turun dari mobil dan melangkah dengan ragu. Assalamualaikum, ucapku saat sudah berada di teras rumah mendekati kedua orang tua Nia. Waalaikumsalam, Nak, jawab bapak dan ibu hampir bersamaan. Mereka tersenyum menyambut kedatangan kami. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah koper yang Nia bawa. Aku dan Nia menyalami tangan bapak dan ibu secara bergantian. Ayo masuk dulu. Kok kamu enggak ngasih kabar kalau mau ke sini bareng Bram, Nak? Tanya ibu saat Nia mencium tangannya. Kulihat dari sudut mata, Nia hanya membalasnya dengan tersenyum walau hanya dipaksakan. Bapak mengelus punggungku saat kami melangkah masuk ke dalam rumah, sedangkan ibu dan Nia berjalan di belakang. Duduk, Nak, sahut bapak saat kami sudah berada di ruang tamu. Ibu buatkan minuman dulu, ujar ibu, beliau gegas menuju dapur. Tak berapa lama, ibu sudah kembali lagi ke ruang tamu membawa beberapa gelas minuman dan menyimpannya di meja, kemudian ikut duduk di sebelah Nia. Bagaimana kabar bapak dan ibu? Maaf Bram baru sempat ke sini, tuturku sopan. Enggak apa-apa, Nak. Kami bisa maklum kok. Kamu, kan selama ini kerja, nyari nafkah untuk Nia, tutur bapak dengan lembut. Aku mencoba mengulas senyum. Hening melanda ruangan ini. Pak, Bu. Maaf sebelumnya jika kami datang ke sini tanpa memberi kabar dulu pada bapak dan ibu, ucapku mencairkan suasana. Iya, enggak apa-apa, Bram. Memangnya ada apa? Nya ibu menatap ke arahku, seperti mencari penjelasan, sedangkan Nia dari tadi hanya diam menunduk. Tak sedikit pun kata yang keluar dari mulutnya itu. Bram, ayo ceritakan, sebenarnya kalian kenapa? Timpal bapak kemudian. Aku menghirup napas dalam lalu menghembuskannya, bingung harus memulai menceritakannya dari mana. Ku tatap Nia, ia hanya menggelengkan kepala, seakan melarangku untuk menceritakan kebohongannya kepada kedua orang tuanya. Nak Bram. Ibu menganggukkan kepala saat aku menoleh ke arahnya memberi isyarat untuk aku agar segera menceritakan masalahnya. Bu, Pak, sebelumnya Bram mohon maaf, jika selama ini Bram belum bisa menjadi suami yang baik untuk Nia dan hari ini, Bram akan memulangkan Nia pada bapak dan ibu, ucapku, seketika raut wajah keduanya berubah menjadi tegang. Nia menundukkan wajahnya seraya menelungkupkan kedua tangannya lalu menangis terisak, ibu memeluknya. Maksudnya, tanya ibu menatap lekat ke arahku. Sebenarnya ada apa, Bram? Bapak enggak ngerti, tanya bapak dengan heran. Kembali aku menatap Nia, ia semakin terisak. Bahunya bergetar hebat. Kulihat ibu semakin erat memeluk tubuh putrinya itu. Ayo, katakan, Bram. Ada apa sebenarnya? Bapak semakin mendesakku. Maafkan Bram, Pak. Bram telah gagal mendidik Nia sehingga Nia berbuat. Mas, aku minta maaf. Aku benar-benar hilaf. Nia tiba-tiba memotong ucapanku. Bapak dan ibu saling melempar pandangan, wajah mereka nampak semakin kebingungan. Memangnya kau melakukan apa, Nia? Hardik bapak pada Nia, tangisannya semakin pecah. Ayo jawab Nia. Pak, sabar. Kita bisa tanya Nia baik-baik. Bukan dengan cara seperti ini, Pak.
Ibu berusaha menenangkan Bapak. Memangnya ada apa, Bram? Apa yang Nia lakukan sampai kamu ingin memulangkannya pada kami? Tanya ibu menatapku, tangannya mengelus punggung putrinya itu. Sebenarnya Nia telah mengkhianati rumah tangga kami, Bu. Ucapan itu akhirnya lolos dari mulutku. Aku menundukkan wajah mencoba menahan air mata agar tak mengalir di hadapan kedua orang tua Nia. Maksudmu? Tanya Bapak membulatkan kedua matanya. Nia benar-benar hilaf, Bu. Ucap Nia meluruhkan badannya ke lantai dan memeluk lutut ibunya. Aku dan Bapak menoleh ke arahnya yang kini sedang tergugu di kaki ibu. Astagfirullah, kenapa kamu berbuat itu, Nia? Sungguh sangat memalukan. Kami tak pernah mengajarkanmu untuk melakukan hal serendah itu, di mana harga dirimu selama ini. Sungut Bapak kemudian bangkit berdiri. Nia, bangun, nak. Coba jelaskan yang sebenarnya. Air mata ibu mulai mengalir dari kedua netranya, dia masih tak percaya atas apa yang terjadi. Pak. Nia hilaf. Maafin Nia, Pak. Nia beranjak berdiri lalu memeluk kaki bapaknya dengan tangis yang semakin pecah. Ibu mendekati Nia mencoba mengajaknya berdiri. Pak. Bersambung.